Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan mengintegrasikan kolaborasi dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Di video ini akan dibahas mengenai siklus pengajaran kolaboratif, merencanakan bersama, mengevaluasi bersama, dan berefleksi bersama. Video ini selanjutnya akan terbagi menjadi dua bagian. Nah, di video bagian pertama ini akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai siklus pengajaran kolaboratif. Selain itu, kita akan bahas pula mengenai bentuk kolaboratif planning atau merencanakan bersama. Bekerja bersama orang lain dan menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama merupakan arti dari berkolaborasi. Pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan bekerja bersama, saling menyumbangkan pemikiran, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun secara individu. Nah, dalam proses mengajar, ada 4 bentuk kolaborasi yang dijelaskan dalam kerangka siklus pengajaran kolaboratif. Keempat bentuk pengajaran kolaboratif tersebut ialah co-planning atau merencanakan pengajaran bersama-sama, co-teaching atau melaksanakan pengajaran bersama-sama dengan guru lain, co-assessment atau melakukan assessment atau evaluasi pembelajaran bersama-sama, dan co-reflection atau berefleksi bersama. Keempat bentuk ini sama pentingnya dan sebaiknya dilakukan secara bersamaan sebagai sebuah siklus. Apabila keempat aspek dalam siklus ini telah dilakukan, maka akan terjadi pergeseran paradigma dari murid-murid saya menjadi murid-murid kita bersama. Pergeseran paradigma ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang kolaboratif. Mari kita simak lebih lanjut pembahasannya. Bagian yang sangat penting dari lingkaran pengajaran kolaboratif ialah co-planning atau merencanakan pembelajaran bersama-sama. Tanpa co-planning, maka co-teaching atau pengajaran kolaboratif tidak akan berjalan baik. Bentuk co-planning ialah guru-guru pada tingkat pendidikan yang sama, misalnya semua guru kelas 3 SD bertemu secara rutin dalam kelompok kecil atau pasangan minimal sekali dalam seminggu dan merencanakan pengajaran bersama. Keuntungan co-planning atau perencanaan bersama-sama ialah: pertama, menghasilkan pengajaran yang lebih baik karena menggabungkan kepakaran dari banyak orang. Kedua, guru bisa saling memeriksa filosofi dan praktik pengajaran masing-masing. Dan yang ketiga, guru dapat belajar tentang strategi mengajar satu sama lain. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam co-planning atau perencanaan pembelajaran bersama adalah mengadakan pertemuan awal. Di pertemuan awal ini, guru menyepakati waktu rutin untuk bertemu. Lalu guru-guru dapat mendiskusikan hal berikut. Apa yang kita harapkan dari co-planning? Aturan-aturan apa yang akan kita sepakati dalam pertemuan rutin kita? Misalnya soal keterlambatan dan lain-lain. Apa yang harus masing-masing guru siapkan untuk pertemuan rutin kita? Apakah kita akan berbagi peralatan mengajar juga? Bagaimana dengan berbagi ruang kelas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menilai hasil kerja siswa? Berikut ini ialah tahapan-tahapan perencanaan bersama. Pertama, pre-planning atau prarencana. Sebelum melakukan pertemuan, masing-masing guru secara individu mempersiapkan rencana pengajaran mereka, lalu juga meninjau kurikulum hingga topik-topik yang akan dibahas dalam minggu ini. Tahap kedua ialah collaborative planning atau rencana kolaboratif.
Pada tahap ini, guru melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, guru-guru secara bergantian menceritakan rencana pengajaran mereka, kemudian mendiskusikan pertanyaan reflektif berikut. Apa kekuatan dari masing-masing rencana pengajaran? Apa yang perlu diubah dan ditambahkan ke dalam rencana pengajaran masing-masing berdasarkan diskusi di atas? Apakah perlu melakukan co-teaching atau mengajar bersama-sama? Tahap ketiga ialah post-planning atau pasca perencanaan. Seusai pertemuan, masing-masing guru menyempurnakan rencana pengajaran berdasarkan hasil diskusi bersama. Buatlah jadwal rutin pertemuan perencanaan pembelajaran bersama minimal sekali dalam seminggu. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan dalam pertemuan rutin co-planning. Pertama, topik apa yang Anda kuasai dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar? Kemudian, topik apa yang kurang Anda kuasai dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar? Lalu, topik apa yang membuat Anda harus bekerja keras untuk mempersiapkannya? Bagaimana cara yang terbaik dalam aktivitas mengajar substansi materi pada minggu ini? Strategi mengajar apa yang bisa kita gunakan? Demikianlah pembahasan mengenai siklus pengajaran kolaboratif dan bentuk co-planning atau kolaborasi merencanakan bersama. Selanjutnya di video bagian kedua nanti akan dibahas mengenai bentuk kolaborasi dengan cara mengevaluasi bersama dan berefleksi bersama. Sampai jumpa dan terima kasih.